Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi Saputra. Ini saya akan menjelaskan materi tentang teori evolusi. Teori evolusi. Apa sih yang dimaksud dengan teori evolusi? Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi evolusi? Mengapa evolusi bisa terjadi pada makhluk hidup? Untuk menjawab itu semua, maka tujuan belajar ini adalah sebagai berikut. Evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup secara bertahap. Perubahan itu dilakukan berjuta-juta tahun, dari bentuk yang sederhana hingga berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks. Terdapat dua macam jenis evolusi. Yang pertama, teori progresif atau evolusi dengan kemungkinan bisa bertahan hidup. Sedangkan teori regresif yaitu teori evolusi yang kemungkinan bisa punah. Baiklah, kita mulai dengan Charles Darwin. Teori Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam. Apa sih yang dimaksud dengan seleksi alam? Jadi menurut Darwin, alam itu akan menyeleksi sendiri hewan-hewan mana yang akan bisa berhasil berevolusi, punyai karakteristik yang kuat dan cocok bertahan hidup ke depannya. Atau menurut Darwin, yaitu survival of the fittest, yang artinya siapa yang kuat, ia yang bertahan. Darwin untuk membuktikan teorinya ini, dia menggunakan contoh jerapah. Menurutnya, dulu ada jerapah berleher panjang dan ada jerapah yang berleher pendek. Nah, berhubung jerapah memakan daun yang berbatang pohon tinggi, hanya jerapah berleher panjanglah yang bisa makan. Sementara jerapah yang berleher pendek tidak bisa makan, mengakibatkan lama-kelamaan jerapah yang berleher pendek itu akan punah karena tidak bisa mencapai makanannya. Sedangkan jerapah yang berleher panjang itu bisa bertahan hidup karena memiliki leher yang panjang, sehingga ia bisa makan dan bisa bertahan hidup berkelanjutan hingga sampai sekarang ini. Baptiste Lamarck. Teori Lamarck berbeda dengan teori Charles Darwin. Menurut Lamarck, evolusi itu terjadi karena adaptasi akibat tuntunan lingkungan yang diturunkan dari generasi ke generasi yang didasarkan pada penggunaan dan tidak digunakannya organ, atau menurut istilahnya Lamarck yaitu use and disuse. Untuk membuktikan teorinya Lamarck juga menggunakan jerapah, tapi berbeda dengan teori James Darwin. Menurutnya, dulu semua jerapah itu berleher pendek. Nah, mengapa jerapah sekarang bisa berleher panjang? Menurut Lamarck, jadi jerapah yang berleher pendek ini tidak bisa menggapai makanannya yang tinggi. Maka jerapah tersebut merenggangkan leher, sehingga lama-kelamaan jerapah tersebut memiliki leher yang tinggi Dan diturunkan ke generasi selanjutnya sehingga tidak menjadi kepunahan. Begitulah teori yang dikatakan Lamarck. August Weismann. August Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh tuntunan lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. August Weismann melakukan percobaan dengan menggunakan tikus yang berekor panjang dan tikus berekor pendek. Kemudian ia mengawinkan tikus berekor pendek dengan tikus berekor pendek yang telah dipotongnya dan menghasilkan tikus berekor panjang. Kemudian dengan keturunannya tadi, dia lakukan lagi percobaan sampai ke 21 kali generasi dan hasilnya tetap sama. Anak tikus tersebut juga memiliki ekor panjang. Karena teori tersebut tidak sesuai dengan teori Lamarck, maka August Weismann mendukung teorinya Charles Darwin. Bukti evolusi terjadi.
Pernahkah kamu mendengar fenomena mengenai jerapah yang berleher pendek dan jerapah yang berleher panjang? Lalu, mengapa sekarang hanya terlihat jerapah yang berleher panjang? Melalui percobaan yang dilakukan oleh Weisman dengan mengawinkan tikus-tikus yang berekor panjang yang dipotong ekornya sehingga menghasilkan tikus-tikus yang tetap berekor panjang. Hal ini membuat Weisman mendukung teori Darwin. Melihat hal tersebut, bagaimana pendapatmu? Menurutmu, pada zaman sekarang ini, fenomena apa saja yang berkaitan dengan teori evolusi seperti adaptasi dan seleksi alam?